Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rida Amalia di program Pilkada Show Urbanja TV. Nah teman-teman, dukung terus Urbanja TV untuk memberikan konten kreatif dan mengedukasi dengan cara subscribe YouTube dan follow sosial media kita. Nah hari ini kita mendatangi rumah Bapak Dhani Ramdan, yaitu calon Bupati Kabupaten Bekasi nomor urut 1. Dan sekarang ada yang beda, kita mau ngobrol bareng sama istri tercintanya Bapak Dhani Ramdan, yaitu Ibu Ria Sabaria. Nah teman-teman, ada yang menarik, Ibu Ria Sabaria ini adalah seorang akademisi, yaitu dosen seni tari di UPI Bandung. Nah mungkin kita langsung ngobrol nih bareng Ibu Ria. Mungkin perkenalan dulu Bu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik. Mohon maaf nih pagi-pagi teman-teman Urbanja TV udah namu nih ke rumah Ibu. Alhamdulillah, senang sekali. Senang sekali atau repot sekali nih. Mungkin bisa kenalan dulu Bu, seperti apa sih dan siapa sih sosok Ria Sabaria ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini tentunya saya senang sekali, bahagia sekali kedatangan tamu yang luar biasa. Alhamdulillah dari Urbanja TV. Perkenalkan, saya Ria Sabaria, istri dari Bapak Dhani Ramdan, salah satu calon Bupati Bekasi dengan nomor urut 1. Mungkin ada yel-yelnya atau bagaimana Ibu nomor urut 1? Yel-yelnya kalau nomor urut 1 Kabupaten Bekasi makin berani. Bupati Dhani Ramdan, Wakil Bupati Bang Romli, Dhani dan Romli menang. Yes. Gitu. Semua balihonya seperti ini ya Bu ya. Ada kisah baliknya nggak Bu? Kenapa seperti ini seperti itu? Ada cerita sedikit nggak? Lambangnya golok ya. Oh golok itu kan lambang Kabupaten Bekasi gitu. Jadi disimbolkan seperti ini. Berarti ada makna di balik filosofi di balik seperti ini ya. Untuk sekarang nih Ibu, kan sibuk untuk kampanye menemani Bapak gitu. Untuk rutinitas sehari-harinya seperti apa? Kegiatannya seperti itu? Kegiatan sehari-hari sih saya memang mengajar ya, mengajar di salah satu universitas negeri di Bandung. Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif gitu. Tapi selama kampanye ini saya mengambil cuti sampai akhir ya, selesai dan alhamdulillah diizinkan. Dan kegiatan rutin saat ini yaitu mendampingi Bapak berkampanye, bersilaturahmi ke masyarakat gitu, khususnya ke perempuan ya, ibu-ibu yang di desa-desa, di kampung-kampung. Dan alhamdulillah ini suatu pengalaman yang luar biasa ya, menambah kepekaan gitu ya, menambah inspirasi untuk mudah-mudahan bisa sebagai feedback nanti untuk ke depan. Berarti bagi tugas ya Bu, kalau misalkan Bapak Ramdhani ke sana, Ibu ke sana seperti itu. Tapi ada sempat barengan nggak sih Bu, atau memang bagi tugas nih biar semuanya mencakup? Gitu? Iya, ada memang di waktu-waktu tertentu Bapak harus didampingi saya gitu. Tapi banyaknya sih sendiri-sendiri. Jadi biar semuanya kebagian didatengin ya Bu, seperti itu. Berarti Ibu untuk fokus kampanyenya sendiri itu lebih ke perempuan dan anak seperti itu. Ke perempuan, remaja gitu ya, dan organisasi-organisasi perempuan. Ya, betul. Ada sedikit info nih Bu, kalau misalkan sebelumnya kan Bapak menjadi birokrat gitu. Berarti kan sangat berat ya melepas karir Bapak yang memang sudah puluhan tahun menjadi birokrat dan sekarang menjadi politisi. Nah itu bagaimana Bu jalannya, atau Ibu bagaimana cara Bapak untuk meyakinkan Ibu mengizinkan kalau misalkan untuk melepas jabatan di birokratnya seperti itu? Ya memang keputusan ini Bapak ikut pilkada ini memang sangat berat ya bagi saya khususnya gitu, dan mungkin bagi Bapak juga gitu. Karena memang ini di luar rencana sama sekali di kehidupan kami lah ya gitu. Karena memang awalnya dari birokrat, dan saya pikir di birokrat di provinsi juga Bapak kan sudah memiliki jabatan yang inilah ya. Jadi memang ini perlu pertimbangan yang matang, pertimbangan yang panjang gitu ya, bukan hal mudah.
Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari semua gitu ya, akhirnya Bapak juga memutuskan untuk pilkada itu karena memang banyak dukungan-dukungan dari semua pihak ya. Dan kami selalu berdiskusi gitu terkait dengan hal-hal yang memang positif, negatifnya jika kita akan melanjutkan melepas ASN-nya dan beralih ke politik sebagai calon bupati ya pilkada ini. Dan akhirnya alhamdulillah sih dengan berdiskusi panjang dan memohon dukungan gitu ya, terus meyakinkan kita masing-masing, akhirnya ya saya bagaimanapun juga harus mendukung, karena yang paling utama memang niat Bapak itu ingin memberi kebermanfaatan untuk masyarakat gitu ya. Nah dengan niat baik itu ya tentunya saya harus mendukung ya, insya Allah mudah-mudahan memang niat baik ini jalannya dari Allah yang nantinya diridhoi dan akhirnya juga memang itu takdir Allah terbaik buat kami. Mudah-mudahan memang diperlancar, dipermudah jalannya seperti itu. Nah untuk ASN sendiri tadi kita udah sempat ngobrol teman-teman, untuk pensiun Bapak tuh masih agak lama ya Bu ya, itu yang mungkin membuat Ibu berat melepas ASN seperti kurang itu. Lebih 5 tahunan 5 tahun lagi gitu. Jadi benar-benar ketika Ibu yakin untuk mengiyakan keinginan Bapak, dan mungkin keinginan Bapak ini atas support dari tokoh-tokoh yang lain atau dari orang-orang yang tokoh agama atau orang-orang penting di Kabupaten Bekasi. Bagaimana Ibu ketika mengiyakan, atau sholat istikharah kah, atau sholat minta petunjuk sama Allah, atau bagaimana cara Bapak meyakinkan Ibu seperti itu? Karena mungkin pasti berat sekali ya Bu ya. Kalau cara Bapak meyakinkan memang itu tadi kita selalu berdiskusi ya, terus ya tentunya istikharah terus ya, alhamdulillah. Dan memang kemarin itu Allah takdirkan kami diberi kesempatan untuk naik haji juga ya, jadi terus-terusan di sana berdoa dan minta petunjuk ya Bu ya, gitu yang terbaik, sampai akhir-akhir kan pendaftaran juga kan itu masih ini ya, masih terus 50-50 minta petunjuk ya, mungkin itu keyakinan itu yang digerakkan oleh Allah ya, akhirnya saya bisa mengizinkan ya, karena saya juga melihat sih progres Bapak memang di Kabupaten Bekasi ini sangat luar biasa ya, maksudnya banyak program-program yang sudah dirasakan masyarakat lah gitu. Nah, saya melihat dari situ memang ya mungkin perlu dilanjutkan lah ya, untuk agar apa-apa yang sudah dilakukan itu bisa lebih tuntas lagi gitu. Iya, berarti harus melanjutkan dan terus memperbaiki Kabupaten Bekasi seperti itu. Walaupun memang tentunya masih banyak lah ya. Betul. Hal-hal yang harus dibenahi. Betul. Untuk Ibu sebagai istri Dhani Ramdan, pastikan setiap hari ini full kegiatan ya Bu ya, apalagi masa-masa kampanye seperti ini. Nah untuk Ibu sendiri ada upaya dalam sosialisasi kampanye ke masyarakatnya itu seperti apa Bu? Yang tadi sudah dibilang oleh Ibu, fokus ke perempuan, remaja, dan anak. Untuk sosialisasi dan kampanyenya itu seperti apa Bu kegiatannya? Ya, yang paling penting mungkin memberikan pemahaman, pengetahuan bahwa dalam pemilihan pilkada ini harus betul-betul dipilih calon yang terbaik lah ya, dilihat dari pengalamannya, jejak rekamnya gitu, dan hal-hal progres yang program-program yang memang jelas dan nyata gitu. Berarti benar-benar bukan hanya Bapak ya, tapi Ibu juga kampanye setiap hari, mendatangi tamu atau mendatangi kegiatan-kegiatan Posyandu, PKK seperti itu juga ya Bu ya. Nah untuk Ibu nih udah puluhan tahun bareng Bapak, pasti kan satu-satunya orang itu yang paling tahu luar dalamnya Bapak tuh Ibu ya sebagai istri. Nah bagaimana sih Bu sosok Pak Dhani sendiri di dalam keluarga, terus juga sejak muda tuh seperti apa? Kenapa Ibu yakin kalau misalkan Bapak Dhani ini bisa memimpin Kabupaten Bekasi menjadi bupati seperti itu? Ya, yang pertama memang sebelum saya menikah juga ya, yang pertimbangannya karena Bapak itu orang baik. Itu satu, karena ya
dan orang baik ini akan menentukan jalan kehidupan kita gitu ya. Betul. Seuang banyak, segala banyak, tapi kalau nggak baik kan tetap aja ya kita nggak bahagia gitu lah ya istilahnya. Karena hati perempuan yang paling utama ya Bu ya. Jadi itu yang paling utama dan yang kedua Bapak itu pinter gitu. Jadi coba aja tanya ya apapun ke Bapak pasti dia bisa jawab ya, Bu, menjelaskan. Pokoknya kalau saya itu ya ensiklopedi lah buat saya gitu ya. Gak usah Jadi menuntun segala macam lah, menuntun saya gitu untuk menambah keilmuan atau life skill dalam kehidupan, menentukan keputusan, bersikap dan lain-lain, banyak hal lah ya. Walaupun memang setiap orang itu punya kelebihan, kekurangan, itu sudah alamiah ya, sudah menjadi kodratnya gitu. Tapi apapun itu, insya Allah kebaikannya lebih banyak. Gitu. Jadi kekurangannya itu ditutup dengan kelebihan-kelebihan Bapak ya. Jadi ayah yang cerdas itu bisa menjadikan anak yang cerdas seperti itu. Nah makanya mungkin anak ibu dan Bapak sudah cerdas, ingin mencerdaskan anak-anak Kabupaten Bekasi seperti itu ya Bu ya. Nah untuk nanti ini di kampanye ini sendiri aja tadi Ibu cerita juga dari subuh sampai malam, bahkan sampai tengah malam keluar atau menerima tamu di rumah. Nah nanti untuk membagi waktunya dengan keluarga, dengan pekerjaan dan masyarakat Kabupaten Bekasi seperti apa Bu? Apa Ibu sudah lapang gitu, tidak ada waktu untuk keluarga atau bagaimana? Dari Ibu dan keluarga sendiri. Ya, memang saya dari awal itu sudah terbiasa ya, karena Bapak tuh kan dari semenjak selesai kuliah, nikah, terus pertama itu diangkat di provinsi ya, di Bapeda waktu itu, terus sebentar, terus beliau itu langsung menjadi konseptor gubernur Panuriana ya waktu itu, terus sebagai ajudan, sebagai sekpri, jadi tugas beliau itu memang yang senantiasa mendampingi pimpinan. Jadi saya yang 24 jam harus full gitu ya. Jadi kapanpun dipanggil, kapanpun diperlukan harus ada. Jadi saya tuh udah terbiasa sih sebetulnya dari dulu ya, udah walaupun awal-awal ya agak kaget juga ya, tapi lama-lama bisa beradaptasi sehingga saat ini pun gitu di Kabupaten Bekasi Bapak menjadi pejabat bupati yang lalu itu, jadi udah terbiasa sih gitu ya, nggak ada masalah. Dan memang apalagi nanti kalau jadi bupati itu kan sudah menjadi milik masyarakat ya. Tapi tentunya kita mungkin nanti akan atur bagaimana agar keluarga juga tetap dekat dan terperhatikan. Itu bisa dikompromikan sih ya. Harus ya Bu ya. Berarti background Bapak tuh benar-benar dari dulu sudah banyak ya Bu ya, sudah berpengalaman seperti itu, karena yang tadi Ibu bilang sebagai ajudan pemimpin, terus juga mendampingi gubernur seperti itu, berarti beliau tuh sudah tahu bagaimana nih harus program apa nih atau bagaimana harus saya lakukan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi gitu, tidak yang ujuk-ujuk menyalonkan dan tidak ada background sebelumnya. Nah untuk Ibu nih sebagai istri calon Bupati Bekasi, pernah juga menjabat sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Bekasi ya Bu ya. Nah bagaimana dengan pendapat Ibu terkait stunting yang ada di Kabupaten Bekasi? Terkait stunting, memang di Kabupaten Bekasi saat Bapak menjabat dan saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK ini masih tinggi ya, 21% waktu itu. Dari dan 100% 21%. Ini kasusnya ya. Jadi pas Bapak sampai kemarin terakhir itu alhamdulillah ada penurunan sampai 17%. Tapi memang targetnya 14% gitu di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan sih nanti kalau berlanjut bisa lebih diturunkan lagi dan target itu bisa tercapai. Terkait dengan stunting memang ini perlu semua pihak ya, semua pihak terlibat gitu, tidak hanya pemerintahan saja, kesehatan gitu ya. Karena selain dampaknya terhadap kesehatan ya dampaknya terhadap berbagai hal sih ya, kognitifnya juga, dan ini menyangkut masa depan anak-anak kita yang insya Allah mungkin
anak-anak kita yang stunting sekarang itu kan nanti menjadi pemimpin Betul. kita di masa depan. Jadi memang harus serius dan ini menjadi isu nasional juga gitu ya. Jadi memang kami khususnya saya waktu sebagai ketua tim penggerak PKK juga bekerja sama dan fokus untuk menangani stunting ini. Apalagi di zaman Bapak ini kan banyak program-program ya yang dicanangkan untuk mencegah penurunan stunting ini. Berbagai hal, ada yang bening ya, bantuan terhadap anak stunting gitu, yang dimana itu bekerja sama dengan Basnas, DP3A memberikan makanan yang bergizi selama 3 bulan penuh sampai anak itu dinyatakan memang bebas stunting. Berarti terus dikontrol oleh pemerintah juga ya Bu? Itu ada juga maaf Iya, nggak apa-apa. Babe angka stunting gitu. Jadi ada dinas-dinas yang bekerja sama dengan perusahaan membawahi 17 desa atau di kecamatan yang memang ada kategori anak stunting gitu. Jadi banyak hal yang dilakukan sih untuk penanganan stunting ini gitu. Ada juga Zero Stunting Award, jadi memberikan penghargaan kepada desa atau kelurahan, kecamatan yang bisa menurunkan stunting gitu, untuk sebagai stimulan ya. Betul. Untuk kita sebagai pemerintah kan memiliki program atau menggerakkan seperti itu. Nah, tapi ada sosialisasi yang khusus nggak sih Bu ke orang tua? Karena kan peran utamanya di sini orang tua. Percuma pemerintah memberi bantuan makanan bergizi atau membuat program apapun kalau misalkan orang tuanya masih beranggapan bahwa anak gue mah emang kecil gitu, ntar juga mau makan sendiri, ntar juga gede sendiri. Banyak sekali orang tua yang beranggapan seperti itu. Nah, bagaimana memberikan sosialisasi untuk orang tua yang berpikiran seperti itu, Bu? Ya, memang selama ini ada edukasi dan konseling ya, kerjasama dengan DP3A juga, dengan Dinas Kesehatan juga, dan puskesmas setempat, dan itu betul sekali. Memang ini yang paling penting ya, edukasi gitu. Jadi sosialisasi yang terus-menerus dan komprehensif terhadap masyarakat ya, bahwa memang stunting ini perlu ditangani serius sebelum terjadi stunting gitu ya. Memang idealnya kan kita pencegahan ya daripada nanti penanganan setelah stunting ya. Jadi yaitu terus-terusan bahkan ke remaja-remaja ya, remaja-remaja sebelum mereka itu menikah gitu. Ada sosialisasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan, edukasi lah ya, atau seminar dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman harus tahu kalau misalkan Ibu ini sedang mengerjakan disertasi S3 di Unpad Bandung. Jurusannya apa Ibu? Mohon maaf. Kajian Ilmu Budaya. Kajian Ilmu Budaya. Jadi dikit lagi ada gelar dokternya, doktor seperti itu. Nah, untuk harapan dan doa terbaik Ibu ke Bapak, kan kita sama-sama lagi flu nih kayaknya. Mohon maaf teman-teman. Jadi doa terbaik untuk pilkada tahun ini dan doa terbaik untuk Bapak sebagai calon bupati seperti itu seperti apa, Bu? Pastinya yang terpenting harus sehat ya. Betul. Sehat, apalagi di saat-saat sekarang ini yang memang memerlukan banyak energi gitu, memerlukan banyak pikiran. Dan yang kedua ya harapannya pasti menang ya, mudah-mudahan nanti di pilkada ini Bapak mendapat hasil yang terbaik sesuai dengan harapan kita. Jadi nyambung nih. Iya, mohon maaf. Iya. Satu lagi nih Bu, pertanyaan spesial. Sebenarnya nggak ada di list pertanyaan. Aku tertarik sama Ibu yang tadi mendekati kampanyenya ke perempuan, remaja, dan anak. Nah, kalau untuk program-program dari Bapak dan Ibu sendiri sebagai pasangan calon bupati, sebagai istri seperti itu, apa saja yang difokuskan kepada remaja Kabupaten Bekasi atau perempuan? Karena banyak sekali kan kasus-kasus diskriminasi kepada perempuan, atau yang tadi salah satunya stunting, atau yang memang hal-hal lain yang berkaitan dengan perempuan. Apakah ada program khusus Bu untuk mensejahterakan perempuan seperti itu? Ya, memang kalau program-program perempuan ini sangat penting ya. Betul. Karena perempuan ini memberi peran dan dampak yang sangat
baik gitu terhadap perkembangan bangsa, negara, atau khususnya Kabupaten Bekasi. Ya, program-program yang kemarin aja sudah dilaksanakan memang secara khusus biasanya bekerja sama dengan DP3A gitu ya, ada pelatihan-pelatihan gitu, bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan perempuan yang lain. Ada yang sudah dilakukan kemarin itu bekerja dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan, keterampilan-keterampilan, karena ya bagaimanapun juga perempuan harus mandiri ya, dan yang paling penting harus terus belajar gitunya, untuk menstimulus gitu, untuk sebagai awal ya memang diberikan pelatihan-pelatihan lah ke perempuan agar perempuan itu semakin percaya diri gitu dan bisa memberikan wawasan, serta nanti dampaknya bisa minimal memberi bantuan keuangan lah di keluarga. Ya itu sih pelatihan-pelatihan mungkin ya, sama seminar-seminar gitu, pendekatan-pendekatan secara langsung juga ke masyarakat. Karena memang perempuan itu sekarang andilnya besar ya Bu ya dalam masyarakat ataupun keluarga seperti itu. Karena perempuan yang pintar, yang cerdas itu bisa menghasilkan anak yang cerdas juga, seperti Ibu Ria Sabaria seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa ikutin jejak Ibu nih untuk sampai S3 pendidikan yang tinggi, karena perempuan itu juga wajib ya Bu berpendidikan tinggi seperti itu, walaupun memang nanti hanya ibu rumah tangga, tapi pendidikan itu nomor satu untuk perempuan juga seperti itu. Nah, untuk closing statement Bu, adakah solusi-solusi untuk Kabupaten Bekasi dan juga manfaat-manfaat yang akan diberikan oleh Bapak Dhani Ramdan seperti itu ketika insya Allah akan menjadi Bupati Bekasi, Kabupaten Bekasi? Ya, mungkin sebagai penutup saya akan sebagai calon aja ya, iya, betul. Dalam rangka pilkada. Jadi tentunya kita di masa-masa kampanye ini harus cerdas, pintar gitu ya, untuk memilih pasangan calon bupati karena yang terbaik gitu, kan semuanya baik insya Allah dan memiliki niat yang baik. Nah, bagaimana cara memilihnya, yaitu kita lihat pengalamannya, jejak rekamnya gitu ya, dan hal-hal program-programnya pastinya yang jelas dan sudah terbukti lah ya. Dan yang selanjutnya mungkin nanti dalam pemilihan ini betul-betul harus sesuai dengan keinginan hati gitu ya. Jadi pasti banyak hal ya yang dipertimbangkan. Karena dalam pencoblosan 2-3 menit itu menentukan 5 tahun ke depan. Nah, mudah-mudahan Bapak ini calon nomor 1 bisa memberikan harapan dan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan jangan lupa coblos nomor 1 Dhani Ramdan dan Pak Haji Romli. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Kita udah berbincang banyak sama istri Bapak Dhani Ramdan. Kita bisa melihat bahwa memang dari keluarganya, khususnya istrinya sendiri, memiliki kualitas yang baik dan memang insya Allah berniat untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri seperti itu. Mungkin cukup sekian, sudah terlalu lama kita berbincang. Mungkin insya Allah kita akan ketemu lagi di episode program Pilkada Show di Urban Jet TV. Kembali lagi bersama saya Rida Amalia dan saya tutup undur diri bersama Ibu Ria Sabaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.